Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 8H dan 8I ya. Nah, sebelum ke materi nih, izin perkenalan dulu ya mungkin ya. Mungkin secara online karena perkenalan nanti secara langsungnya di kelas aja ya. Nah, perkenalkan nama saya Nurdin Taul Ulum, biasa dipanggil Ulum. Kalian boleh panggil saya A Ulum, Pak Ulum, boleh lah. Nah, eh untuk beberapa minggu ke depan mungkin saya akan menggantikan Bu Rani untuk mengajari PS karena sedang melaksanakan program PLP ya, mungkin kalian juga sudah tahu. Nah, eh, sebelumnya gimana kabar kalian, pada sehat ya? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, untuk materi kali ini yaitu tentang konflik sosial ya. Jadi harap disimak dengan baik-baik. Nanti setelah menonton video ini diharapkan kalian itu dapat menganalisis gitu ya, konflik-konflik yang ada di lingkungan sekitar kalian gitu. Dan nanti juga di akhir ada post test ya untuk kalian, nanti bisa lihat di grup kelas. Nah, oke, untuk absensi kalian boleh lihat komentar di video ini dengan format nama dan tulisan hadir gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung ke materinya saja ya. Itu tentang konflik sosial. Nah, apa sih itu konflik sosial? Di sini konflik itu berasal dari bahasa Latin ya, yang yaitu conflictus, yang berarti saling berbenturan gitu, saling bertentangan, saling berlawanan atau ketidaksesuaian. Nah, di sini juga ada menurut ahli. Yang pertama itu ada menurut MZ Lawang, bahwasannya konflik itu adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status dan kekuasaan gitu ya. Nah, ketika tujuan pihak-pihak yang berkonflik ini tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Jadi ketika kita ingin memperoleh sesuatu nilai gitu ya, tidak hanya fokus pada nilai tersebut, tapi saling saling sikut menyikut dengan pesaing kita gitu. Nah, itu bisa dikatakan konflik gitu. Tapi kalau memperoleh nilai tanpa adanya saling sikut gitu ya, itu bukan konflik namanya, itu berjuang dengan sehat. Nah, selanjutnya menurut Surjono Sukanto, bahwasannya konflik itu adalah suatu proses sosial orang per orang atau kelompok manusia yang berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan gitu. Ya, nah, jadi ketika menurut Surjono Sukanto mah si konflik teh cara untuk memenuhi tujuan itu ya, tapi jalan nanti anu pakai kekerasan ya, pakai ancaman. Nah, itu teh disebut konflik gitu. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya konflik itu adalah suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, paham dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih, di mana pertentangan tersebut dapat berbentuk fisik maupun non fisik. Nah, selanjutnya kenapa sih bisa dikatakan konflik gitu ya, sesuatu hal bisa dikatakan konflik. Nah, ini kriteria suatu hal bisa dikatakan sebagai konflik gitu. Yang pertama itu melibatkan dua pihak atau lebih. Nah, konflik teh biasanya terjadi antara dua pihak atau lebih, jadi dua orang atau lebih gitu ya, baik itu satu orang melawan kelompok atau kelompok dengan kelompok gitu. Kemudian pihak-pihak tersebut saling tarik menarik dalam aksi saling memusuhi gitu ya, bisa dikatakan konflik bahwasanya si dua orang tadi teh saling memusuhi gitu. Nah, itu teh disebut konflik. Terus nu katilu cenderung menjalankan perilaku koersif atau memaksakan kehendak. Nah, negeri gitunya orang nate mun hayang ieu teh yang ieu. Jadi nah, itu teh bisa disebut konflik. Kemudian keempat, kriteria konflik teh itu dapat dideskripsikan oleh para pengamat sosial gitu ya, yang tidak terlibat dalam pertentangan. Jadi
si konfliknya mudah diamati gitu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini kenapa sih muncul konflik? Nah, naon aya konflik teh? Sebabna naon? Penyebabna kumaha? Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu konflik sosial ya. Yang pertama itu adanya perbedaan kepentingan dan tujuan dari dua belah pihak yang bertentangan. Jadi karena bisa munculnya konflik teh karena adanya perbedaan kepentingan dan tujuan gitu ya dari dua orang tadi gitu. Contohnya di sini ada gambar nih polisi dan masyarakat itu. Nah, polisi ini bertujuan untuk mengamankan ya karena di sini nampaknya si masyarakat ini mempunyai pertentangan dengan biasanya pemerintah gitu. Nah, si polisi ini mah mengamankan jadi supaya tidak rusuh gitu. Kemudian perbedaan latar belakang budaya yang berkaitan dengan individu atau kelompok. Nah, karena perbedaan latar belakang kebudayaannya itu teh bisa menjadi penyebab konflik gitu. Kemudian selanjutnya itu ada perbedaan ras, yaitu golongan manusia yang memiliki ciri fisik yang sama. Nah, perbedaan ras ini juga menjadikan sebab gitu ya terjadi konflik. Naon sih ras teh? Nah, ras teh ketika orang yang memiliki ciri fisik yang sama, contohnya orang Cina, itu kan kita dapat membedakan bahwasannya ini orang Cina, yang ini orang Indonesia. Jadi ciri fisiknya juga beda gitu ya. Kemudian perbedaan individu yang menyangkut perasaan, pendirian, gagasan, ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas diri gitu ya. Nah, setiap individu kan memiliki perbedaan gitu ya. Nah, jadi dari perbedaan-perbedaan itu bisa saja menjadikan konflik gitu. Kemudian adanya perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok, terutama dalam kegiatan ekonomi atau politik. Nah, kegiatan ekonomi dan politik juga bisa menjadi konflik gitu ya, ketika yang berdagang itu kan untuk mendapatkan konsumennya saling sikut menyikut. Nah, itu bisa jadi konflik gitu. Kemudian selanjutnya itu ada perubahan sosial yang berlangsung secara cepat sehingga mengganggu keseimbangan nilai norma yang berlaku di masyarakat. Nah, karena perubahan sosial ya, ketika contohnya sekarang itu ya, karena adanya COVID itu kan kita harus memakai masker nih kemana-mana gitu. Nah, sesuatu hari kita tidak memakai masker, nah itu menjadi konflik. Jadi ketika harusnya sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku itu ya di saat ini, sedangkan kalian itu tidak memakai masker, nah itu teh bisa saja menjadi konflik gitu. Oke, selanjutnya nih ada bagaimana sih untuk menyelesaikan suatu konflik gitu ya. Di sini ada beberapa hal yang dapat menyelesaikan konflik itu. Yang pertama ini ada koersi, yaitu merupakan penyelesaian yang terjadi melalui pemaksaan kehendak dari pihak tertentu ya terhadap pihak lain yang lebih lemah gitu ya. Nah, jadi yang pertama teh memaksakan kehendak. Jadi si ada dua orang nih, si A dan si B, tapi si B teh pokoknya mah neutral gitunya, memaksakan kehendak. Pokoknya mah si A teh hayang ieu hayang ieu hayang ieu. Nah, menekan ke si B gitu ya, tanpa si B itu tanpa memberikan perlawanan, jadi koersi. Nah, selanjutnya itu ada kompromi, merupakan bentuk penyelesaian ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan itu saling mengurangi tuntutan agar tercapainya suatu penyelesaian. Nah, jadi setiap ada masalah teh harus dikompromikan. Nah, di sini si dua orang tadi teh harus ngobrol naon sih permasalahannya, terus apakah bisa ditengahi dengan kompromi atau tidak gitu ya. Kalau masalahnya yang lebih berat, ini penyelesaiannya seperti ini. Jadi yang oleh dilakukan arbitrasi. Kalau masalahnya terlalu besar yang tidak dapat diselesaikan dengan kompromi, itu bisa melalui arbitrasi. Nah, arbitrasi teh naon? Arbitrasi teh bentuk penyelesaian apabila pihak yang berselisih itu tidak sanggup mencapai kompromi sendiri sehingga mengundang pihak ketiga yang berhak memberikan keputusan. Nah,
Jadi si contohnya si A dan si B tadi teh kompromi, tapi dina kompromi eta teh henteu selesai-selesai. Nah, bisa melakukan arbitrasi, jadi mengundang orang ketiga yang berhak untuk menyelesaikan konflik gitu. Contohnya teh ketika di suatu RW gitulah, si A dan si B itu saling berselisih. Nah, si ketua RT itu bisa menyelesaikan konflik tadi karena berhak dan tugas seorang RT ya untuk menciptakan suatu kerukunan di dalam warganya gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada mediasi. Nah, mediasi merupakan bentuk penyelesaian yang hampir sama dengan arbitrasi, namun pihak ketiga tidak berhak memberikan keputusan. Nah, jadi si mediasi mah aya orang ketiga, cuman si orang ketiga teh tidak bisa memberikan keputusan itu ya. Jadi keputusan mah dikembalikan deui ka dua orang tadi gitu. Nah, selanjutnya itu ada konsiliasi. Nah, konsiliasi teh merupakan bentuk penyelesaian dengan mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih dengan tercapainya suatu persetujuan bersama. Nah, jadi ketika ada yang berkonflik itu di dua-duanya saling saling mengungkapkan keinginannya dari kedua-duanya. Jadi ketika dua-duanya pengen ini pengen itu, nah jadi di sana akan terdapat suatu penyelesaian untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada toleransi. Nah, ini merupakan bentuk penyelesaian tanpa persetujuan yang resmi gitu. Nah, jadi yang toleransi mah gini, contohnya ketika si A dan si B bertentangan, berkonflik, tetapi si B teh tidak menganggap gitu tidak digubris gitu si masalah tadi teh, jadi diantep di kumaha-kumaha. Jadi itu kan selesai dengan sendirinya tanpa kedua-duanya saling mengatakan kita damai gitu, tapi untuk itu jadi ditoleransi. Nah, selanjutnya itu ada stalemate, merupakan bentuk penyelesaian ketika kelompok-kelompok yang terlibat pertentangan mempunyai kekuatan yang seimbang sehingga pertentangan di antara keduanya berhenti dengan sendirinya. Nah, ini mah si kedua-dua nate sama-sama tidak mau mengalah, tapi dengan sejalannya waktu si masalah teh bakal pudar dengan sendirinya gitu, karena tadi teh jadi sama-sama kuat gitu orang nate. Nah, yang terakhir ini ada adjudikasi. Nah, merupakan bentuk penyelesaian masalah atau sengketa itu melalui jalur hukum. Nah, ketika semua penyelesaian konflik tadi tidak berhasil, maka langkah terakhir itu melalui jalur hukum gitu ya, di sidang oleh hakim seperti itu. Nah, untuk materinya selesai ya. Jadi kalian di grup kelas kalian bisa ada link Google Form, nanti kalian bisa isi ya. Nah, materinya dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketemu lagi di minggu depan ya, ketika materinya tentang bentuk-bentuk konflik sosial ya. Terima kasih.